Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama kami Muhammad Sukron. Ini Mbak Vina Fitri Ayundasari, Mbak Fitri Eka Fitriananda, Mbak Indah Miftahul Rahmah, ada Bapak Miftahul Rahman. Ya, ini pemateri-pemateri yang insya Allah sudah handal dalam bidangnya. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul pengelolaan pembelajaran. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama dari makalah yang berjudul pengelolaan pembelajaran. Apa itu pengelolaan? Menurut Suwardi, sebagaimana yang dikutip oleh Yamin, pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Manajemen juga bisa diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Amtu yang mengartikan bahwa pengelolaan itu bisa mempunyai istilah umum dari manajemen, sehingga ada suatu tindakan untuk menata, mengatur, mengelola kegiatan dan orang-orang dalam satu organisasi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, menggerakkan, mengendalikan, memimpin, memotivasi, memonitori, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pembelajaran yaitu berarti suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Untuk menambah pengetahuan kita mengenai konsep pembelajaran, berikut ini ada pengertian pembelajaran yang dijabarkan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu Gardner yang mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Komalasari, yang mengartikan bahwa pembelajaran itu sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dari berbagai pengertian yang sudah dijabarkan oleh beberapa ahli tadi, maka kita dapat mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Indah. Mungkin pertanyaan bisa nanti aja dan dilanjut kepada pemateri yang kedua. Pada pemateri yang kedua kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Melanjut ke poin B, tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pengelolaan pembelajaran. Tujuan merupakan komponen utama yang lebih dahulu dirumuskan pengajar dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan sangat penting sebab menentukan arah proses belajar mengajar. Tujuan yang jelas akan memberi metode mengajar dan alat bantu pengajaran serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Untuk dapat memahami persoalan tujuan akan dijelaskan hal yang berkenan dengan tingkat dan klasifikasi tujuan dan cara merumuskan, terutama tujuan instruksional atau tujuan pengajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran terlihat pada
definisi yang dibahas sebelumnya. Jadi tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik secara segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsi pengelolaan pembelajaran. Adapun fungsi pengelolaan pembelajaran di sini ada 4, yaitu yang pertama merencanakan tujuan belajar. Yang kedua mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga memimpin, yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Yang keempat mengawasi segala sesuatu apa sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Dikembalikan pada Pak Moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya yang mungkin sangat jelas dan bisa dipahami. Dilanjut kepada materi yang ketiga. Kepada pemateri yang ketiga, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Melanjutkan poin C, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, faktor kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran yang telah diberikan. Jelaslah bahan pelajaran mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang kurang baik berpengaruh terhadap belajar siswa. Kemudian kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas kurang tidak dipahami oleh siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian siswa. Perlu diingat bahwa sistem instruksional sekarang menghendaki proses belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan siswa. Guru perlu mendalami siswa dengan baik, harus memiliki perencanaan yang mendetail agar dapat melayani siswa, agar dapat mudah dipahami oleh siswa tersebut. Kurikulum sekarang belum dapat memberikan bagaimana perencanaan yang demikian. Yang kedua ada metode mengajar. Metode mengajar itu suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Mengajar itu apa? Kegiatan seorang mengajar menyajikan bahan pelajaran kepada siswa peserta didik agar dapat menerima, menguasai, dan mengembangkannya. Yang ketiga, ada faktor relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi di antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi, cara belajar siswa yang dipengaruhi oleh relasinya. Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang sudah diberikan. Siswa berusaha mempelajari dan menyukai pelajaran tersebut. Yang keempat, ada faktor relasi siswa dengan siswa. Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. Jika kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak tampak. Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang tidak menyenangkan, siswa yang mempunyai sifat-sifat kurang baik, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok atau temannya akibat makin parahnya masalahnya dan akan terganggu pelajarannya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Terima kasih, waktunya saya ambil kembali dari pemateri ketiga. Bisa dilanjutkan kepada pemateri yang terakhir. Ada kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor
pengelolaan pembelajaran. Yang kelima yaitu disiplin sekolah. Disiplin sekolah itu hubungannya erat dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan kerajinan siswa dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan pegawai, karyawan, pekerjaan administrasi, kebersihan, dan peraturan kelas, dan sebagainya. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula. Yang selanjutnya yaitu alat pembelajaran. Alat pembelajaran itu sangat erat hubungannya dengan pembelajaran siswa. Semakin lengkap peralatan tersebut, maka akan semakin mudah siswa dalam menerima pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah waktu sekolah. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Contoh, jika terjadi siswa belajar pada sore hari, maka akan mengganggu proses belajar siswa. Siswa bisa mengantuk karena di situ waktunya beristirahat, tetapi terpaksa harus masuk. Yang selanjutnya yaitu standar pembelajaran di atas ukuran. Guru berpendirian mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Bila banyak siswa yang tidak berhasil dan mempelajari pelajaran, guru semacam itu merasa senang. Tetapi berdasarkan teori belajar yang mengingat perkembangan psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Faktor yang terakhir yaitu faktor kehidupan lingkungan sekitar. Tempat belajar harus hendaknya tenang, jangan diganggu oleh perangsang-perangsang di sekitar. Untuk belajar diperlukan konsentrasi pikiran agar proses belajar dan mengajar bisa tercapai. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Pada pemateri kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, bisa saya simpulkan dari keterangan para pemateri, kesimpulannya begini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Itu yang dinamakan pengelolaan pembelajaran. Agar terlaksananya tujuan pembelajaran, yaitu kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, dan tidak membosankan untuk peserta didik. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran seperti berikut. 1. Kurikulum yang berlaku. Ini sangat penting, kurikulum. Yang kedua, metode yang digunakan untuk mengajar. Metode itu kan ada banyak, metode ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Jika metodenya salah dan tidak bisa berpengaruh, maksudnya nggak bisa sambung antara guru dan muridnya, maka akan berpengaruh hasilnya pula. Yang ketiga, relasi guru dengan siswa atau sesama siswa. Nah, bersama, jika nggak ada relasinya, maka akan berkurang minat siswa belajar itu. Yang keempat, kedisiplinan sekolah atau tata tertib. Kedisiplinan itu bisa berjalan jika gurunya melakukan kedisiplinan, maka muridnya akan ikut. Kenapa? Karena guru adalah sebagai contoh daripada para murid. Yang kelima, kelengkapan media pembelajaran atau alat pelajaran. Ini sangat berpengaruh. Kenapa? Jika sekarang seringkali pembelajaran dengan cara online, jika kita kurang alatnya, tidak ada alat, maka ya kurang memadai, maka ya kita ketinggalan.
nggak bisa ikut sebagaimana teman-teman yang dilaksanakan. Nomor 7, standar pelajaran di atas ukuran. Intinya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Maksudnya apa? Standar itu harus sesuai. Dilihatlah kemampuan anak didiknya itu bagaimana. Jadi nanti disesuaikan. Oh begini, cara mengajarnya begini, harus kita ajar begini. Yang ke-9, lingkungan sekitar peserta didik. Lingkungan selain daripada orang tua, guru, lingkungan pun sangat berpengaruh bagi peserta didik. Nanti kalau mulai dari teman-temannya dan lingkungan sekitar di rumah atau dimanapun itu sangat berpengaruh. Mungkin cukup dari kami. Sekian, jika ada salah mohon dimaafkan, dan itu merupakan tanda daripada manusia adalah bersalah, dan jangan lupa untuk meminta maaf. Mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.